Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wicak di channel programmu. Oke, di video kali ini saya melanjutkan lagi setelah perkenalan tentang data science, data engineer, data analyst. Kita masuk ke tools ya, tools yang kira-kira akan membantu kita dalam berdata scientist ria. Ya, semoga di video kali ini ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman belajarnya tetap semangat. Oke. Oke, di pengenalan Kaggle, GitHub, dan Kedro, untuk Kaggle sendiri ya, Kaggle itu linknya di sini ya, kaggle.com ya, adalah suatu platform untuk mendapatkan data set gitu ya. Di dalam Kaggle ini itu bisa berkompetisi, bisa melatih dalam kemampuan mengolah data hingga membuat machine learning kayak gitu. Nah, dataset yang tersedia di Kaggle itu dapat diunduh ya, bisa lewat website, bisa pakai API ya. Tapi yang kita pelajari sekarang kita unduh dulu dari website gitu. Nah, jadi untuk belajar kita bisa pakai Kaggle namanya. Nah, Kaggle ini itu menyediakan dataset secara gratis ya. Jadi ada dataset gratis, nggak bayar, gratis ya. Dan dataset ini juga terpercaya karena sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, oleh universitas-universitas juga. Jadi di platform ini juga kita bisa berkompetisi ya. Ada data juga yang siap diolah gitu. Dan ada juga yang harus diolah dulu misalkan. Terus kemudian nah ini untuk menjalankan notebook ya menggunakan Kaggle ada dua metode, bisa pakai new notebook atau ya dari data yang ada gitu ya. Jadi selain bisa mendapatkan data set gratis ya, teman-teman bisa langsung menjalankan Kaggle di websitenya gitu. Misalkan di laptop atau komputer atau PC teman-teman itu belum punya Python. Nah, jadi teman-teman bisa nih mencoba belajar dulu misalkan mengolahnya di dalam Kaggle gitu. Ya, jadi udah tersedia lah di sini. Nah, ini contoh tampilannya ya. Contoh tampilannya. Jadi teman-teman tanpa harus download ya. Cuman di sini harus online ya kalau misalkan tanpa download. Nah, kita akan coba langsung praktekkan ya. Ada akses Kaggle gimana, terus jelasin isi Kaggle, terus ada codingnya sedikit gitu. Oke, kita langsung ke Kaggle. Nah, di dalam Kaggle ini seperti ini tampilannya. Silahkan teman-teman langsung register kalau misalnya belum punya. Ya, register di Google langsung tinggal login. Atau kalau udah punya ya skin aja langsung gitu. Ya, karena saya udah punya jadi langsung login. Ya, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada home, ada ini untuk kompetisi bisa ya. Cari aja, mau berlomba-lomba boleh, silahkan ya. Hadiah-hadiahnya sangat-sangat luar biasa. Terus ada dataset, datasetnya banyak gratis, modelnya juga ya. Jadi sangat bisa dipakai dalam membantu belajar. Oke, untuk membuat baru bisa create new ya, create new notebook kalau mau buat baru. Tapi kita coba pakai dataset yang gratis yang lainnya. Ya, misalkan ini ada New York City Airbnb ya. Ini contoh aja. Silahkan dicari aja New York City Airbnb ya ini. Ini hanya contoh aja. Oke. Kalau misalkan teman-teman di PC atau laptop teman-teman udah ada untuk mengolah Python, silahkan jadi download. Tapi kalau nggak punya, ya udah tinggal klik aja New Notebook gitu. Ya, kita langsung jalankan di dalam Kaggle ini. Oke, tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Jangan lupa di-run dulu ya. Kita jalankan dulu. Ditunggu mungkin agak lama ya, tergantung masing-masing. Tunggu dulu, jalankan. Oke, di sini kalau nggak salah nanti ada
memorinya ya. Oh ya, udah selesai nih. Drive session. Coba kita run. Karena di sini klik. Bisa kalau run al pakai ini juga bisa. Oke. Di sini untuk outputnya di akun saya itu outputnya itu maksimal 19,5 giga ya. Ya, kita anggap 20 giga maksimal outputnya. Jadi output ini bukan output per project ya. Jadi semua project teman-teman ya. Kalau misalkan dijalankan melebihi dari 20 giga, ya mau nggak mau teman-teman harus menghapus project yang ada ya. Dihapus dulu ya biar outputnya itu nggak terlalu besar gitu. Ya, jadi setelah di run tadi nanti muncul HDD, CPU, RAM ya, di run. Oke, kita coba masukkan kodenya deh. Coba kita ini ada data CSV. Coba kita baca CSV-nya ya. PD read CSV. Kita masuk. Ini nggak perlu titik koma seperti bahasa PHP ya. Langsung run aja. Ya. Jadi dari data ABNYC 2019 CSV itu ada seperti ini datanya. Ya. Name, host ID, host name. Ya intinya datanya sudah disiapkan sama mereka gitu. Ya. Wow, barisnya banyak banget ya. Ada sekitar hampir 50.000. Wah, gratis. Data gratis. Ya, seperti itu contoh penggunaan Kaggle-nya. Nanti silakan ya, jadi coba-coba teman-teman. Kita nanti juga akan praktek tentang penggunaan Kaggle ya. Atau malah pakai Google ya. Google itu punya Google Kolaborator kalau nggak salah namanya. Nah, kita pakai itu, bisa pakai itu, pakai Kaggle juga bisa. Kita kembali lagi. Nah, kemudian ada GitHub ya, github.com. GitHub itu ya tempat untuk kolaborasi, menyimpan dan mengolah kode program ya. Ya, udah pernah bahas ya soalnya di playlist yang lain gitu. Jadi untuk keutamaan menggunakan GitHub ini ya pastinya untuk memudahkan kolaborasi pengerjaan project ya itu pasti banget. Terus mencegah perubahan kode yang bisa merusak kode asli karena ketika kode lama diubah ya kita push, kalau misalkan ada yang salah kan yang lama masih kesimpan nih bisa kita balikin gitu. Nah, terus selain itu juga bisa sebagai portfolio bagi developer gitu. Nah, cuman untuk penjelasan GitHub ini saya nggak lengkap ya, karena untuk GitHub sendiri saya udah pernah bikin ya. Teman-teman bisa cek aja di playlist saya di programmu di bagian framework di ini Git dan GitHub ya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu, mirip-mirip dikit lah ya. Gitu. Ini bisa dipakai. Oke. Nah, kemudian ada Kedro ya. Linknya kedro.org. Kedro itu sebuah framework ya atau kerangka yang digunakan untuk mengatur alur jalannya kode dari data science ya. Kalau misalkan teman-teman nggak asing dengan CI, kode igniter, Laravel, React.js. Nah, di data science juga punya nih frameworknya gitu. Namanya Gedro. Ya, di Gedro sendiri ada beberapa istilah, yaitu ada katalog ya untuk tempat menyimpan definisi data yang akan digunakan dalam project. Ada node ya, tempat definisi fungsi, library, kelas, dan komponen kode lainnya. Ada juga pipeline ya, tempat untuk mengatur input output, parameter serta fungsi apa yang digunakan untuk pekerjaan tertentu. Dan ada juga pipeline registry ya, tempat untuk mengatur alur pipeline. Nah, di sini demonya mungkin nggak terlalu banyak ya, dikit-dikit aja. Nanti kita akan apa ya, learning by doing ya. Sorry, learning by coding. Ya kita akan belajar dikit-dikit gitu. Tapi untuk gambarannya teman-teman bisa cek di kedro.org ya. Sini. Dokumentasinya juga banyak, ya, bisa dicek. Kenapa harus Kedro? Bisa dicek semua. Jadi paling enak adalah ketika ada dokumentasi ya untuk contekan gitu. Nanti kita akan belajar dikit-dikit ya tentang Kedro. Kalau misalkan mau demo bisa aja demo.kedro.org. Nah, di sini ada beberapa banyak fitur ya.
ada ingestion ya. Di sini pun banyak fungsi-fungsinya. Saya sendiri juga masih bingung ya, karena saya kan masih baru juga ya di sini. Nanti kita akan belajar bareng-bareng ya. Intinya kalau datanya udah reporting bagaimana, prosesnya alurnya bagaimana, node-nya ada berapa nih? Ada 20, datasetnya ada berapa gitu. Wah, pokoknya kita coba belajar dikit-dikit tentang Hydro ya. Nah, oke. Mungkin cukup sekian aja ya untuk pembelajaran apa nih? Tools ya. Tools yang akan digunakan. Kita nggak ada download-download, semuanya versi online semua. Jadi siapkan koneksinya. Tapi nanti mungkin ya, mungkin kedepannya saya agak berpikir menggunakan Google atau Kaggle ya. Nanti lihat aja lah yang enak gimana. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tapi kita masih dasar dulu ya. Kita masih belajar tentang dasar, tentang statistik ya. Baru nanti dikit-dikit mengarah ke machine learning mungkin. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.